yang warna biru? Nggak tahu. Ya? Kurang Nggak, tahu, Pak. nggak tahu. Tadi Nggak waktu tahu. kasih nama aset, ambilnya dari mana? Dari Brands Aset. Dari yang mana? Dari kata-kata total assets kan? Kalau total Iya. kan berarti menunjukkan semuanya, betul tidak? Oh iya, Pak. Iya kan? Iya. Berarti sama dengan logika yang biru kan? Kalau yang biru berarti kalau mau dikasih nama yang biru, berarti kita ambil yang mananya? Dari yang total liabilities. Ya, berarti kalau yang biru namanya kita bisa kasih nama apa? Liabilities. Liabilities. Very good. Dalam bahasa Indonesianya, liabilities itu adalah kewajiban. Kalau assets, memang bahasa Indonesianya sudah assets ya, jadi nggak ada masalah. Oke, nah sekarang terakhir, yang warna apa ini? Warna oranye ya. Ya, Mima kasih nama apa? Hmm, Ayo, kan cuma satu pilihan di situ, kasih nama aja. Dan di situ ada kata total kan, paling bawah kan? Ya nggak? nggak ngeliat, Pak. Dikasih nama apa cocoknya? Dikasih nama apa ya Mima ya? Halo, ya? Ayo. Tadi sudah betul dijawabnya yang warna hijau. Kalau saya mau kasih kelompok, itu semua kelompoknya yang warna hijau, itu kita kasih nama assets. Kalau yang warna biru, kita kasih nama liabilities. Nah, kalau yang warna oranye, Total liabilities and capital, Pak. ya kalau oranye tidak ikut-ikut liabilities-nya, tetapi hanya Capital capital aja. saja, betul tidak? Oh iya, Pak. Iya kan? Kalau Iya. total liabilities and capital kan berarti liabilities plus dengan Capital. capital. Mima bisa lihat nggak total liabilities berapa? Angkanya. Nah, sekarang angkanya berapa total liabilities? 10.100. Ya, 10.100. 100. Total capital berapa? Total capital berapa? 775.500. Betul tidak? Iya, Pak. Oke, berarti total liabilities plus capital 87.600. 100. Makanya dikasih nama total liabilities and capital. Ya kan? Nah, di sini capital bahasa formal lainnya itu adalah equity. Ya, jadi kalau tadi dibilang mau dikasih nama capital, oke. Tapi saya ambil nama formalnya adalah equity ya. Nanti kalau ditanya kenapa namanya equity, karena di dalam equity nanti capital itu bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Nah, pecahannya itu ditotali namanya equity. Sampai di sini Mima paham ya. Berarti untuk tiga kategori ini ada namanya aset, liabilities, dan equity atau tadi capital ya. Sip, sampai di sini terima kasih Mima. Sekarang saya mau menuju yang lain ya. Saya mau bertanya kepada yang lain. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Mima ya. Kau pokoknya semua yang berdiskusi itu pasti beruntung banget ya karena kalau dia bingung bisa langsung kita tanya jawab ya. Oh ya, yang lain silakan kalau mau merekam mau merekam pertemuan ini silakan ya. Jadi siapa tahu ada bagian yang terlewat. Jadi saya mengizinkan kegiatan ini direkam. Jadi suatu saat Anda mau belajar, Anda masih ingat ya. Ya, saya mau berdiskusi dengan Jesse. Halo Jesse, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa, Pak. Jesse dari tadi mengikuti
diskusi dengan Mima, saya dengan Mima kan ya? Iya, Pak. Oke. Tadi kita sudah berdiskusi, kita mempelajari komponen apa saja yang ada di dalam 3 statement ini. Oke, Jesse. Nah, sekarang Jesse masih bisa dengar suara saya? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya. Nah, Jesse, saya mau Jesse sudah pernah belajar akuntansi sebelumnya? Belum. Belum ya. Ini baru pertama kali? Iya, baru pertama kali, Pak. Oke. By the way, Jesse kenapa tertarik belajar akuntansi ini ceritanya? Pengen lanjutin kuliahnya manajemen, jadinya pengen belajar akuntansi. Oke, betul. Ya, Jesse udah ini ya, udah tahu ya kalau manajemen mesti menguasai akuntansi juga ya. Ya, kau sudah berada di jalur yang benar saat ini ya. Nah, sekarang sekarang Jesse ya. Jesse, lihat di depan ini kan ada tiga statement ya, dan saat ini kita lagi membedah statement of financial position. Nah, Jesse, total ada berapa pembagian dari financial position yang ada di depan ini? 3. Yang pertama, Aset, yang kedua, dan liabilities, yang ketiga, equity. Oke, equity. Ya, sekarang bisa lihat nggak aset itu dalam financial position ini tuh ada dia nggak? Maaf, Pak, bisa diulang? Ya, Jesse saya bertanya, Jesse, ada berapa banyak pembagian aset di dalam financial position ini? 2. Oke, gabung. Ya. Oke. Ya. Halo Jesse. Sorry tadi keputus saya. Iya, Ya, Pak. kita ulang ya. Kita ulang. Oke, saya ulangi pertanyaannya. Ya, tadi di aset itu total aset jumlahnya berapa di situ, Jesse? Ada 2. Oke, ada 2 apa saja? Current asset sama property, plant, and equipment. Very good. Ada 2 ya kategorinya ya. Satu current, satu property, plant, and equipment. Oke. Kemudian di current asset ada berapa pembagian? Ada 4. Oke, ada 4 ya. Yang pertama, Cash in my business. kedua, Account receivable, kitchen supplies, prepaid advertising. dan yang terakhir kitchen equipment. Betul tidak? Yeah. Berarti kalau kita bilang assets di sini pembagiannya jadinya kita kalau hitung satu-satu berarti ada 5, betul ya? Yeah. Ada 5 kan? Mulai dari cash sampai kitchen equipment. Ya, ada 5. Nah, 5 ini kalau ditotalin jadi jumlahnya berapa? 87.600. 87.600. Oke. Yang lain semua perhatikan
perhatikan bahwa di dalam setiap, oke, saya beri nama assets ini itu adalah elemen financial statement. Jadi yang namanya elemen assets di dalam contoh ini terdiri atas 5 pembagian. Nah, 5 pembagian ini yaitu cash, account receivables, kitchen supplies, prepaid advertising, kitchen equipment. Itu nanti saya akan beri nama pos atau akun. Ya, itu jadi sambil jalan kita akan belajar istilah-istilah yang ada. Jadi kalau saya bilang element itu mengacu kepada assets, liabilities, equity, ya. Tapi kalau saya bilang pos atau akun berarti itu adalah pecahan dari elemen atau pembagian dari elemen. Sebagai contoh, elemen assets, pembagian atau pecahannya adalah dalam contoh ini cash, account receivable, kitchen supplies, dan seterusnya. Nah, kalau begitu, kalau saya bilang elemen liabilities dalam contoh ini, pos atau akunnya apa saja, Jesse? Salary payable sampai tax payable. Oke, sampai tax payable. Kalau equity? Capital grace. Cuma capital grace saja. Oke, nah sekarang lihat ya. Kalau Jesse pelajari lebih lanjut, yang berwarna oranye kan bukan cuma capital grace, betul tidak? Iya. Ya kan? Ada juga yang di bawah itu. Kan angka 77.500 itu kan berasal dari statement yang di bawah, betul? Iya, betul. Ya, berarti statement yang di bawah. Yang di bawah 77.500 itu terdiri atas 3 pembagian. Iya. Nah, pembagian yang pertama apa? Capital beginning of August 2020, additional investment, surplus net income from current operation. Oke. Kemudian 7.500 itu panahnya diambil dari mana? Itu 7.500 dari statement yang mana? Net income. Dari net income, very good. Net income 7.500 kalau kita lihat itu dihitungnya apa kurang apa? Profit before tax sama tax 25%. Oke, good. Profit before tax hitungnya dari mana? Profit before tax hitungnya dari apa kurang apa? Service revenue sama expenses. Very good. Nah, berarti Jesse sekarang udah pintar melihat pembagian ya. Jadi cara lihatnya service revenue kan cuma satu ya, berarti itu pasti cuma satu kategori. Expenses kan terbagi-bagi menjadi kitchen supplies expense, advertising expense, depreciation. Nah, itu berarti akun-akun dari expenses ya. Nah, berarti kalau kita mau katakan berarti bisa nggak saya mengatakan bahwa capital grace kalau dia tidak dibuatkan statementnya terpisah, yaitu statement change of owner's equity dan income statement. Coba saya tanya kepada Jesse. Berarti kalau Jesse tadi sudah lihat, berarti angka-angka dari income statement dan owner's equity berhubungan nggak? Iya. Oke. Statement of change of owner equity dengan angka di capital yang di financial position berhubungan enggak? 77.500 dengan yang di bawah itu berhubungan enggak? Iya. Ya, kalau berhubungan berarti sebenarnya yang ada di bawah, yang ada di income statement itu berarti itu adalah, bisa nggak saya mengatakan itu adalah pembagian dari capital. Berarti sebenarnya sama aja, cuma dia ditaruh di laporan terpisah. Jesse ngerti nggak maksud saya? Kurang. Nah, saya ulang ya. Kan tadi, Bu, coba lihat laporannya. Tadi kan income statement dengan owner's equity saling berhubungan dengan capital, betul nggak? Iya. Oke, berhubungan ya. Coba lihat dulu yang liabilities.
liabilities itu kan totalnya berapa? 10.100, betul? Betul. Oke, 10.100 berarti didapat dari apa tambah apa tambah apa? Salary sampai tax. Ya, dari salary sampai tax payable ya, dapatlah 10.100. Oke? Nah, 10.100. Nah, 77.500 itu dapat dari perhitungan dari dua statement ini kan? Ya kan? Berarti bisa nggak saya mengatakan bahwa akun-akun yang ada di income statement itu adalah pembagian dari capital. Sama nggak? Sama. Sama kan? Sekarang Jesse ngerti nggak maksud pertanyaan saya? Sama kan? Bedanya kalau tadi liabilities, salary sampai tax semua ada di sana. Ngerti kan? Tapi kalau capital angkanya tidak ada di sana, ada di statement yang lain. Jesse paham maksudnya? Paham, paham. Oke, berarti saya bisa mengatakan nggak revenue dan expenses adalah pembagian dari capital? Bisa nggak saya mengatakan demikian? Revenue dan expenses itu adalah pembagian dari capital. Sama seperti saya mengatakan salary sampai dengan tax itu adalah pembagian dari liabilities. Sama enggak? Sama. Sama kan? Nah sekarang Jesse paham ya? Ya, paham. Oke. Kalau Jesse paham berarti Jesse paham juga kan kenapa angka capital 77.500 itu ada panah-panahnya. Karena mereka memang saling berhubungan. Kok bisa berhubungan? Karena pada dasarnya revenue dan expenses itu adalah pembagian dari capital. Sama seperti salary sampai tax payable itu adalah pembagian dari liabilities. Dan juga sama dengan aset. Mulai dari cash sampai equipment itu adalah pembagian dari aset. Sampai sini Jesse paham nggak keterkaitan antara semua statement keuangan ini? Ya, lumayan paham. Lumayan paham ya. Jadi saya tambahkan dua lagi pembagian ya, yaitu revenue yang 15.000 itu expenses. Nah, berarti revenue dan expenses itu adalah pembagian dari equity. Jesse setuju kan? Revenue dan expenses kan berhubungan dengan equity kan? Tadi kan Jesse udah tunjukin ya. Iya. Nah, berarti saya bisa mengatakan revenue dan expenses adalah pembagian dari equity. Setuju? Setuju ya? Nah, sekarang jadi Jesse paham kan kenapa warna capital itu sama dengan warna dari income statement dan statement of change of ordinary equity. Karena memang mereka saling berhubungan. Oke ya? Ya. Sip, Jesse. silakan dilihat lagi statement ini setidaknya dari diskusi dengan Jesse. Tentu teman-teman yang lain juga sama bisa memahami kenapa di dalam basic financial statement kita belajar satu hal, bahwa financial statement ini terbagi atas 5 kelompok besar. Yang pertama yaitu aset beserta pembagiannya yang tadi cash sampai equipment. Yang kedua adalah liabilities beserta pembagiannya salary payable sampai tax payable. Kemudian equity, tapi equity bedanya adalah equity pembagiannya tidak masuk ke dalam financial position, tetapi dibuatkan di statement terpisah. Nah, di statement terpisah, misalnya income statement, itu kalau kita lihat ada kategori revenue dan ada kategori expenses. Dan expenses juga ada pembagiannya, yaitu mulai dari kitchen supplies expense sampai dengan depreciation expense of kitchen, sampai salary expense. Itu semua adalah pembagian dari expenses. Dan berarti revenue dan expenses itu adalah pembagian dari equity. Oke. Berarti kalau revenue dan expenses adalah pembagian dari equity, berarti sebenarnya kalau orang tanya, sebenarnya belajar akuntansi model dasarnya cukup 3 dong.
Jawabnya yes. Ya, yang pertama adalah assets, yang kedua adalah liabilities, yang ketiga adalah equity. Nah, itu model paling dasarnya. Nah, kemudian karena kita melihat bahwa sebenarnya di sebelah kiri assets itu 87.600, di sebelah kanan juga adalah 87.600, berarti model-model paling dasarnya sebenarnya kalau mau dikatakan itu sebenarnya cuma ada dua, assets dan liabilities. Ya, nah itulah yang akan kita pelajari lebih lanjut. Kenapa ya? Di sebelah kiri ada 87.600, di sebelah kanan jumlahnya juga 87.600. Kenapa bisa angkanya sama? Nah, sebelum saya lanjut, siapa tahu ada teman-teman yang mau jawab ya. Saya mau tanya siapa? Nah, saya mau tanya. Michelin. Michelle ya, Michelle. Halo Michelle. Halo Pak. Suara saya jelas nggak? Jelas Pak. Jelas ya. Mudah-mudahan suara saya di sana terdengar agak merdu ya. Ya, Michelle dari tadi mengikuti diskusi dengan saya dengan teman-teman yang lain. Mengikuti Pak. Mengikuti ya. Oke, sampai dari tadi kami berdiskusi tentang mempelajari apa pembagian dari financial statement ini. Ya, tadi sampai terakhir kita sudah bahas ada 5 pembagian besar: assets, liabilities, equity, revenue, dan expenses. Sampai di sini Michelle jelas nggak? Lumayan paham Pak. Lumayan paham. Oke, kalau begitu untuk ngetes apakah Michelle paham atau tidak, saya mau tanya. Equity pecahannya apa di dalam financial statement ini? Saya ulangin pertanyaannya, equity atau capital ini ya, equity atau capital ini pecahannya apa atau pembagiannya apa di dalam financial statement ini? Yang revenue sama expenses bukan Pak? Ya betul banget. Revenue dan expenses ya. Kalau expenses pembagiannya ada apa saja? Dari kitchen supply sampai salary expense. Very good. Dari kitchen supply sampai salary expense ya. Oke. Berarti nanti di dalam kenyataan expenses itu pecahannya, di sini pecahannya ada berapa expenses nih? 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 ya, betul ya? Nah, saya tanya di dalam bisnis, apakah jenis-jenis biayanya bisa lebih dari 4 ya? Bisa Pak. Bisa. Bisa kan ya? Berarti kita tidak perlu takut kalau seandainya di lapangan bisa sampai 10 bahkan sampai 15, 20 bahkan kategori expense. Kenapa? Karena kita semua tahu itu adalah kelompok dari expenses ya. Oke. Nah, sekarang berarti kalau revenue dan expenses saya hilangkan, berarti semua kategorinya tinggal berapa? Michelle? Jadi 3. Very good. Yang pertama adalah? Assets. Yang kedua? Liabilities. Yang Sama ketiga? equity. Equity. Berarti cuma ada 3 kan? Karena pembagian revenue dan expenses sebenarnya adalah pembagian dari equity ya. Oke. Nah, sekarang yang menarik adalah Michelle sudah belajar akuntansi ya? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, berarti Michelle familiar dengan statement of financial position yang di sebelah kiri angkanya sama dengan yang sebelah kanan, atau kita mengatakan aset itu jumlahnya sama dengan liabilities dan equity. Betul tidak? Betul Pak. Oke, berarti pertanyaannya kenapa mereka bisa berpasangan ini? Jumlahnya sama kiri dan kanan.
Apakah Michelle tahu alasannya? Nah, coba yang lain ini ya, sambil yang lain juga berpikir ya, kenapa sebelah kiri dan sebelah kanan ini jumlahnya kok bisa sama? Gitu. Nah, saya kasih waktu 2 menit untuk merenungkan jawabannya atau memikirkan jawabannya. Ya, coba 2 menit, coba pikirkan jawabannya kenapa ya. Saya ketik pertanyaannya kali ini ya. Oke, saya tanyakan, kenapa aset jumlahnya sama dengan, kali ini saya pakai bahasa Indonesia ya, kewajiban dan modal. Nah, ya, jadi kita sambil jalan sambil belajar versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggrisnya, ya pelan-pelan saja. Jadi kenapa aset jumlahnya sama dengan kewajiban plus modal? Ya, saya ulangi lagi di sini, aset 87.600. Total kewajiban and capital 87.600. Berarti kan sama, berarti kan 87 dan 87 ini sama kan? Berarti aset sama dengan liabilities dan equity. Berarti pertanyaannya kenapa bisa begini? Nah, ini pertanyaan konsep yang pertama. Ya, ada yang mau coba jawab? Karena aset adalah, iya betul. Oke, bisa dijelaskan lebih lanjut kenapa kalau itu jauh, kenapa kalau itu penjelasannya menyebabkan mereka jadi sama? Kenapa kalau kewajiban dan modal adalah sumber dana dan aset itu adalah harta, kenapa itu jadi sama? Saya mau jawab. Satu-satu silakan, ini ramai ya. Siapa yang tadi yang tadi respon siapa ya? Tobias ya? Oke, silakan Tobias. Siapa yang punya harta? Betul. Dari mana saja? Yang satu dari hutang, yang satu dari modal. Oke, yang satu dari hutang, yang satu dari modal. Ada hutang, bedanya hutang dengan modal? Ya, Tobias, jawabannya betul betul cuma tinggal tinggal kurang dikit lah kalau menurut saya. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Tobias ya. Yang sana bedanya kalau kewajiban dari mana? Utang bank, utang, kalau modal dari sendiri ya. Nah, di bagian itu yang paling itu pernyataannya benar. Cuma ya kalau di bagian itu yang perlu dibuat lebih clear.
dari sendiri. Nah, di dalam konsep akuntansi ada kalimat yang lebih tepat untuk mengatakan dari sendiri itu. Meskipun itu tidak salah ya, Tobias ya. Nah itulah sebabnya kenapa kita bertemu hari ini ya. Kira-kira penjelasannya dari manakah modal itu yang dimaksud? Oke, Tobias. Jadi Tobias ini ya jawabannya untuk yang itu sebenarnya kalau jawab juga betul. Cuma tinggal kata-kata modal itu dari sendiri itu yang akan kita buat lebih clear ya, lebih clear, perbaiki kalimatnya untuk lebih clear. Oke, Tobias. Ya, jadi Tobias harus memperhatikan dengan baik. Jadi bagaimana penjelasan yang kewajiban dan modal ini. Tetapi kalau Tobias itu kalau jawab seperti itu tetap sudah nilainya udah 100 karena sebenarnya pernyataan itu tidak ada salahnya. Cuma kalau saya lebih menyukai konsisten dengan konsep sehingga kata modal itu dari mana itu akan lebih baik kalau kita ngomong seperti ini. Jadi saya cuma bilang lebih baik jika kita ngomong berasal dari ini. Ya. Oke, ada lagi yang mau coba jawab? Siapa? Terima kasih banget Tobias. Ada lagi yang lain? Nah, silakan. Siapa ya? Stefani Sandiana. Halo Stefani. Iya, Pak. Halo. Stefani mendengar nggak pertanyaan tadi dan diskusi tadi? Halo Stefani. Mendengarkan Pak, cuman maaf rumah saya lagi ada pembangunan jadi agak berisik Pak. Aduh. Maaf banget Pak tadi soalnya. Iya nggak apa-apa. Stefani jangan lupa minta rekamannya ke temannya ya. Stefani rekam nggak? Kebetulan enggak Pak. Nah, ya udah nanti kalau ada yang rekam minta aja ya, biar dengar lebih jelas. Oke, kalau saya mau tanya kepada siapa nih? Kepada Sharon Emilia. Halo Sharon. Halo Pak. Sharon jelas nggak dari tadi ininya suaranya? Jelas Pak. Sip ya. Sharon masih menyimak pertanyaan terakhir, kenapa aset sama dengan kewajiban dan modal sama seperti di financial statement kita kan? Angka 87.600 kok bisa sama dengan 87.600? Karena kan harta sama dengan utang plus modal kan. Iya, betul. Terus dari kewajiban sama modalnya, jadi kewajiban itu kan utang, terus kalau modal teh Kalau modal kewajiban Dari adalah sendiri. sama hutang ya. Oke. Kalau modal? Dari sendiri. Modal dari sendiri. Berarti kurang lebih sama dong dengan Tobias tadi. Iya. Dari sendiri itu dari siapa? Sendiri itu siapa? Dari perusahaannya. Dari mana? Perusahaannya. Dari perusahaannya ya. Dari perusahaannya ya. Berarti Bingung. Berarti mulai bingung ya. Berarti makanya kenapa tadi waktu dijawab modal itu adalah sumber sendiri. Itu kenapa tadi saya bilang kayaknya kalau kamu menggunakan kata sendiri itu bisa cukup membingungkan. Nah, sekarang makanya saya tanya Sharon waktu bilang modal itu asal dana dari sendiri punya siapa? Sendirinya punya perusahaannya. Punya perusahaan ya. Jadi modal itu adalah modal punya perusahaan. Dari perusahaannya iya. Dari perusahaannya ya, Sharon ya. Nggak tahu Pak.
Sip, sip. Tobias dari mana, Tobias? Dari pemilik, bukan dari perusahaan kan? Bukan. Itulah kenapa Tobias tadi saya kasih nilai 100, karena Tobias jawabnya modalnya dari pemilik, bukan dari perusahaan. Nah, makanya saya lebih senang kalimatnya itu bukan modal itu modal itu tidak mengacu kepada sumber dana dari sendiri, ya. Nah, kalau begitu cara lain untuk memahaminya kita coba pakai dari konsep ini. Nah, di dalam akuntansi itu disebut dengan konsep kesatuan usaha. Oke, kita abaikan dengan nama konsepnya, tapi kita lihat prinsipnya dulu. Ya. Nah, di dalam waktu menyusun financial statement, itu ada 3 konsep penting yang akan kita pelajari selama 2 pertemuan ini ya. Yang pertama adalah, konsep yang pertama, bisnis terpisah dari pemilik dan non-pemilik. Ya, coba kalian baca baik-baik, teman-teman baca baik-baik, kemudian ya nanti kita akan lihat bagaimana konsep ini diaplikasikan pada saat kita menyusun financial statement. Ya. Sharon, bisa baca ini? Bisa, Pak. Oke, yang pertama bunyinya apa? Bisnis terpisah dari pemilik dan non-pemilik atau kesatuan usaha. Oke, very good. Kesatuan usaha itu nama konsepnya ya. Jadi, konsep pertama yang digunakan oleh akuntan saat menyusun financial statement, akuntan mengasumsikan bahwa bisnis itu terpisah dari pemilik dan non-pemilik. Jadi ada pemilik, ada juga bukan pemilik. Yang tadi Tobias sebut sebagai bukan pemilik itu bisa bank, bisa customer, bisa supplier, bisa pemerintah, bahkan bisa pegawai perusahaan. Wah, jadi bisa dong ada ceritanya pegawai perusahaan berutang kepada perusahaan. Oh, ada. Ya. Nah, jadi kita sebut bisnis terpisah dari pemilik dan pemilik. Dari kata-kata ini saja kita bisa melihat bahwa kalimat ini menunjukkan aset sama dengan kewajiban plus modal. Ya enggak? Bisnis terpisah dari pemilik dan non-pemilik, ya. Nah, oke, sekarang kita akan lihat konsep yang kedua. Nah, di dalam financial statement tadi kita melihat bahwa capital atau equity itu terbagi atas 2 kelompok besar, yaitu revenue dan expenses ya. Nah, konsep yang penting adalah memahami kapan revenue atau pendapatan itu diakui. Ya, konsep kedua yang harus kita pahami adalah di dalam akuntansi, akuntan mengakui pendapatan itu pada saat barang atau jasa dikerjakan atau diberikan kepada konsumen. Nah, ya, itu konsep kedua. Sekali lagi, di dalam akuntansi, kapan pendapatan diakui? Saat barang kalau dia jual barang, perusahaan dagang, atau kalau dia perusahaan jasa, dia kerjakan jasanya, itu jasa atau barangnya itu sudah dikerjakan atau sudah diberikan kepada konsumen. Pada saat itulah pendapatan diakui. Nah, itu konsepnya namanya akrual, ya. Jadi di dalam akuntansi tidak pernah akuntansi mengakui pendapatan ketika uang sudah diterima dari konsumen. Tidak. Akuntan mengakui pendapatan itu pada saat barang atau jasanya sudah dikerjakan atau diberikan kepada konsumen. Ya, nah itu pendapatan. Yang berikutnya, yang ketiga, biaya. Biaya kapan diakui? Saat aset bisnis. Nah, lihat ya, pemilik. Nah, lihat ya, bisnis, pemilik, dan non-pemilik. Saya menggunakan tiga kelompok besar ini.
bisnis pemilik dan non pemilik. Biaya diakui saat kapan? Saat aset bisnis atau aset pemilik atau aset bukan pemilik digunakan dan berkurang manfaatnya. Ya. Jadi kapan biaya itu diakui? Saat aset bisnis itu sudah digunakan dan berkurang manfaatnya. Ya. Kok bisa digunakan dan berkurang? Ya tentu saja bisnis kalau dia beroperasi, kalau dia digunakan untuk operasi perusahaan, maka otomatis aset si bisnis atau aset punya pemilik yang dipakai oleh bisnis atau aset non pemilik yang dipakai oleh bisnis itu akan berkurang manfaatnya sehingga bagian yang dipakai itulah yang disebut sebagai biaya. Ya. Jadi pada saat akuntan menyusun laporan keuangan, fokus dia adalah aset si bisnis itu. Ketika aset bisnis itu udah kepake berkurang, pada saat itulah biaya diakui. Jadi bukan pada saat si bisnis mengeluarkan uang. Ya. Jadi apa nama konsep ini? Namanya akrual, ya. Apapun nama konsepnya, setidaknya kalian memahami 3 cara berpikir ini, ya. Yang pertama dulu, bisnis terpisah dari pemilik dan non pemilik. Ini yang akan kita bahas paling awal, ya. Bisnis terpisah dari pemilik dan non pemilik. Yuk kita mulai dari pertama. Ya. Oke, ini untuk lebih mudah saya akan tampilkan seperti ini saja, ya. Karena saya akan mengetik langsung di sini. Oke. Apakah Sharon bisa melihat ini dengan cukup jelas? Bisa, Pak. Apakah Sharon pingin menguasai kenapa jumlah aset sama dengan kewajiban plus modal tadi? Mau, Pak. Mau. Kalau begitu Sharon bersedia kita tanya jawab. Boleh. Boleh ya, boleh ya. Jadi dengan tanya jawab ini adalah proses kita sama-sama belajar. Betul ya? Oke. Oke, saya beri nama bisnis itu adalah Aroma Catering. Nah, Aroma Catering adalah bisnis yang bergerak di bidang jasa catering. Ya, kalau jasa catering, Sharon kebayang kan? Ya, kebayang. Bayang ya, berarti jasa catering yang ya kalau ada acara-acara kantor, pernikahan, ulang tahun, nah dia yang bisnis itu yang menyediakan makanannya dan minumannya. Oke, Sharon? Oke. Oke, ya. Sharon nggak apa-apa, mic-nya nggak usah di mute dulu ya. Kan kita Takutnya langsung. ada suara-suara dari luar nanti masuk. Nanti kalau ada baru kita matiin, ya. Iya. Sekarang saya kasih nama pemiliknya adalah siapa ya? Adalah Grace, ya. Atau mau kasih nama Sharon aja ya? Benar nggak penulisan nama Sharon di sini? Kurang E-nya doang di belakang. Kurang E, oke, maafkan saya ya. Nggak apa-apa. Oke, Sharon. Sharon Ya. berarti Sharon adalah pemilik bisnis dari Aroma. Iya. Oke. Nah, Sharon untuk buka bisnis yang namanya Aroma, maka Sharon menginvestasikan uang ke Aroma. Nah, sampai di sini ceritanya jelas nggak, Sharon? Jelas. Jelas ya. Nah, gambar di depan ini ada Aroma sebelah kiri, ada Sharon di sebelah kanan. Sharon yang menggunakan topi merah, sementara Aroma yang tidak mengenakan topi. Oke. Nah, sekarang saya tanya kepada Sharon. Di akuntansi yang akan dibuatin laporan keuangannya siapa? Aroma atau Sharon? Aroma. Aroma. Berarti kita fokusnya hanya Aroma kan? Iya. Oke. Jadi kalau Sharon bertambah kekayaannya, kita perlu catat atau tidak? Enggak usah. Nggak usah. Ya berarti Ya, fokus kita hanya yang punya Aroma. Aroma. Sepanjang tidak ada hubungan dengan Aroma, kita tidak perlu catat kan? Iya.
Ya, oke. Berarti Sharon sudah paham soal akuntan memisahkan antara bisnis dengan pemilik. Betul nggak? Kan ingat tadi konsepnya ini tadi apa? Bisnis terpisah dari pemilik. Tapi juga bukan hanya pemilik, termasuk bukan pemilik. Karena bisnis yang namanya ini aroma, bisa saja dia berhubungan dengan pemilik, termasuk bukan pemilik. Sharon sampai sekarang paham nggak bahwa di dalam praktek si aroma bisa berhubungan nggak dengan konsumen? Bisa. Bisa ya pas. Ya. Kenapa Sharon? Enggak. Ya bisa lah ya. Bisa nggak dia berhubungan dengan bank? Bisa. Bisa nggak dia berhubungan dengan penyedia makanan, suppliernya? Bisa. Bisa. Bisa nggak aroma berhubungan dengan Sharon sendiri? Bisa. Ya bisa dong, kan namanya juga konsep, mengerti nggak? Artinya pertanyaan saya bukan berarti bisa apakah dalam kenyataan aroma itu manusia, kan enggak kan? Kan kita cuma bilang di dalam konsep akuntansi kita menganggap aroma itu terpisah dari pihak-pihak lain. Berarti kita bisa menganggap aroma itu seperti orang sendiri. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Namanya juga menganggap, ya kan? Nah, berarti bisa nggak aroma berhubungan dengan Sharon sebagai pemilik sendiri? Bisa. Bisa. Oke, sampai sini Sharon bisa ikutin kan logikanya kan? Bisa. Oke, nah sekarang kita masuk nih. Kenapa aset sama dengan kewajiban plus modal tadi ya? Nah, sekarang Sharon membuka bisnis aroma, ya. Maka apa yang pasti pertama kali pemilik lakukan terhadap bisnis itu? Tentu dia akan menginvestasikan uangnya kepada bisnis itu. Atau perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis. Sampai sini Sharon paham dalam prakteknya seperti itu? Oke. Kalau begitu kita ambil contoh kasus saja ya. Yang lain saya minta maaf ya, jangan ini ya, jangan cemburu ya. Nanti pasti punya kesempatan yang sama berdiskusi dengan saya karena kita banyak latihan ya. Jadi semua logika akuntansi kita akan sama-sama diskusikan. Jadi kalau saya minta Anda nyalakan mic dan kita berdiskusi, itu artinya kesempatan kita belajar bersama-sama. Ya. Jadi untuk sekarang Sharon mendapatkan kesempatan itu ya. Yang lain nanti gantian. Oke, yang lain dengerin tapi sambil menyimak logikanya bagaimana. Ya, kita buat cerita seperti ini. Sharon mau menginvestasikan berapa uangnya untuk membuka bisnis catering yang diberi nama Aroma? 20 juta. Oke, coba semua perhatikan ya. Ceritanya adalah Sharon memberi kepada Aroma sebesar 20 juta. Berarti logikanya Aroma sekarang jadi punya apa? Ketika dia dikasih 20 juta, modal. Berarti Aroma jadi punya apa? Modal Aroma itu yang mana? Aset atau kewajiban? Kewajiban. Nah, mulai ya. Gak apa-apa, ini kan memang namanya belajar ya. Kalau bingung pasti ya. Sharon berpikirnya simpel. Coba lihat ceritanya ya. Sharon, pemilik ya, memberikan kepada Aroma. Ya, 20 juta. Sudah? Sampai sini ceritanya jelas kan? Jelas. Sekarang Sharon memposisikan diri sebagai akuntan yang akan bikin laporan keuangan. Laporan keuangan siapa yang akan dibuat? Aroma atau Sharon? Aroma. Berarti Aroma kalau dapat duit 20 juta, berarti dia apanya bertambah? Kas. Iya. Bertambah. Very good. Kasnya nambah. Kas itu pembagian dari masuk kelompok apa? Kelompok apa maksudnya, kayak debit kredit gitu?
Enggak, kita nggak bicara debit kredit, kita bicara tadi pembagian ini ada 1, 2, 3, 4, 5 kan? Oh iya, aset berarti. Ya, berarti aset kan? Good. Berarti sekarang Aroma punya aset, ya udah sebesar berapa? 20 juta. Betul ya? Nah, sekarang Sharon sebagai akuntan melihat Aroma jadi punya aset dalam bentuk uang tunai 20 juta atau kita sebut beri nama kas kan, nama asetnya kan. Sampai sini jelas ya? Jelas. Nah, sekarang pertanyaannya. Ketika Sharon memberikan kepada Aroma, apakah pemberian itu adalah hadiah atau Sharon mengharapkan suatu saat Aroma mengembalikan atau mengembangkan uang itu buat Sharon? Mengharapkan bakalan itu kembali tapi lebih banyak lagi. Iya dong, ya kan? Masa gua Ya. kasih lu 20 juta kembali 20 juta lah ya. Berarti poinnya di sini Aroma jadi punya apa kepada Sharon? Jadi punya Waktu dia dikasih uang dari Sharon dengan harapan suatu saat dikembalikan, betul, Aroma dapat duit, ya dia jadi punya duit. Tapi di saat yang bersamaan, lihat semua perhatikan kata kuncinya. Di saat yang bersamaan, Aroma juga jadi punya apa? Jadi ada dua-dua. Ada dua pasti. Yang pertama adalah Aroma jadi punya uang dong, kan dikasih uang. Itu pasti. Tapi karena yang ngasihnya nggak gratis, bukan hadiah, bukan anugerah, ya, maka bisnis ini jadi punya apa kepada yang si Sharon yang ngasih ini? kewajiban Pinter. Sebesar? 20 juta. Ya 20 juta. Nah. Logikanya jadi punya utang kan atau kewajiban kepada si pemilik kan? Karena kan pemilik ngasihnya nggak gratis. Tadi Sharon juga berharap, saya kasih uang nih kepada bisnis ini 20 juta untuk dia buka untuk nanti dia sebagai modal Aroma untuk menjalankan bisnis. Oke, tapi ingat ya, suatu saat lu harus balikin dan lebih besar ya. Berarti pada saat dia menyerahkan uang itu kepada Aroma pasti logikanya akan selalu menyebabkan dua hal yang berubah. Yang pertama, Aroma jadi punya kas, ya dikasih kas jadi punya kas. Jadi itu asetnya Aroma. Tapi saat yang bersamaan, Aroma jadi punya apa lagi tadi, Sharon? Kewajiban kepada pemilik atau bukan pemilik? Pemilik. Kepada pemilik. Very good. Jadi Sharon sekarang ngerti nggak kenapa aset sama dengan kewajiban? Ngerti. Nah, alasannya karena yang konsep pertama tadi. Coba kita kembali ya. Bisnis dianggap terpisah dari pemilik dan non-pemilik. Nah, tadi transaksi pertama antara bisnis dengan siapa? Dengan pemilik. Oke, sekarang kita bikin dengan non-pemilik ya. Iya. Oke, sekarang Sharon-nya, sorry ya, kita ganti ya. Aroma tidak hanya berhubungan dengan Sharon, tapi juga dengan bank misalnya. Ya, oke, sekarang yang mengenakan topi merah ini adalah bank. Aroma yang tidak pakai topi, ya. Oke, sekarang kira-kira Aroma ini mengatakan, aduh, ini cuma dapat 20 juta dari pemilik nih. Kayaknya modal untuk bikin catering kurang cukup nih. Perlu minjem lagi. Kali ini dari mana? Bank. Ya, kira-kira mau minjem berapa nih ceritanya? 10 juta. 10 juta ya. Oke. 10 juta. Awalnya dia sudah punya 20 juta dari Sharon kan? Betul tidak? Betul. Berarti kalau dia minjem lagi dari bank 10 juta, berarti sekarang Aroma jadi punya berapa aset? Jadi 30 juta. Very good. 30 juta dong. Nah, dan saat yang bersamaan
Emang banknya kasihnya gratis atau nanti suatu saat harus dikembalikan? Harus dikembalikan. Berarti saat yang bersamaan Aroma jadi punya apa kepada bank? Punya utang Sebesar? 10 juta. Oke, berarti asetnya 30 juta, kewajibannya totalnya berapa? 30 juta. 30 juta. Jadi sama kan? Kiri dan kanan sama kan? Iya. Nah, sekarang sampai di titik ini ada mau ditanyakan nggak sama Sharon? Enggak. Jadi sekarang kalau ditanya kenapa kiri dan kanan di financial position itu jumlahnya sama, sekarang sudah ngerti logikanya? Sudah. Sudah ya? Nah, mau tambahan penjelasan lagi? Sekarang saya tanya kepada Sharon. Sharon, kalau 30 juta ini saya bagi menjadi dua. 20, 10, dan 20. Sama nggak tetap jumlahnya? Sama. Nah, kemudian saya bagi nih, kewajiban ini saya bagi menjadi kewajiban kepada bank, atau saya bilang kewajiban kepada non-pemilik, ditambah dengan kewajiban kepada pemilik. Tetap sama nggak kiri dan kanan jumlahnya? Sama. Sama-sama kewajiban nggak artinya di sebelah kanan itu? Iya, sama kewajiban. Nah, cuma bedanya satu kepada non-pemilik, satu kepada pemilik. Nah, pintar ya. Berarti sampai di titik ini Sharon paham kan kenapa di akuntansi, tunggu dulu sekarang saya tanya dulu. Apa bedanya kalau saya cuma tulis kewajiban dengan saya bagi dua menjadi seperti ini? Kewajibannya jadi nggak tahu buat siapa. Kewajibannya jadi apa? Pemilik. Jadi nggak jelas buat siapanya. Betul. Antara atau pemilik. Betul. Berarti kalau Sharon dikasih informasi sama akuntan, Sharon lebih suka ditulisnya pokoknya kewajibannya aja 30 juta atau akuntan bikinnya kayak gini. Lebih enak kayak gini. Ya, begini lebih enak kan. Jadi Sharon tahu yang mana duitku, yang mana duit bukan duitku kan? Iya. Ya. Jadi alasan akuntan membagi-bagi elemen menjadi pos-pos atau akun, alasannya kenapa? Biar gak pusing, biar lebih jelas gitu. Ya, itu dia alasannya. Jadi kalau orang tanya, kenapa aset itu ada cash sampai prepaid, sampai kitchen equipment, liabilities dari payable sampai tax payable, itu alasannya jadi lebih jelas. Tapi kalau ditanya secara konsep, prinsipnya saja, kalau kita tidak mau pecah-pecah, berarti kan sebenarnya cuma ada aset dan liabilities, betul tidak? Iya. Iya kan? Nah, berarti sekarang Sharon paham kenapa ada liabilities, ada equity. Berarti liabilities itu mengacu kepada utang kepada siapa? Pemilik atau non-pemilik? Kepada... Kalau lihat dari namanya ini, kepada non-pemilik atau pemilik? Kepada... Utang gaji, utang pajak. Ke pemilik atau bukan pemilik? Bukan pemilik. Bukan pemilik. Yang utang ke pemilik yang mana? Yang aset. Yang mana yang utang kepada pemilik? Kan hutang kan 87.600 dan 87.600 kiri dan kanan kan ya. Sebelah kiri aset kan? Kan tadi aset sama dengan kewajiban kepada bukan pemilik dan kewajiban kepada pemilik. Di dalam financial position berarti ini kan aset yang kiri kan? Iya. 30 juta tadi kan? Yang kanan ini berarti yang 30 juta juga, tapi dibagi 10 dan 20 kan? Iya. Nah, berarti yang bukan pemilik yang mana? Warna biru atau warna? Bukan pemilik yang biru, kalau yang pemilik yang pink. Yang pink. Gitu ya, cuma angkanya di sini beda kan?
Iya. Nah, kita kembalikan. Berarti kalau di akuntansi, kewajiban kepada non pemilik tetap dikasih nama apa? Kewajiban. Tapi kalau kewajiban kepada pemilik, namanya diganti menjadi Modal. modal atau ekuitas. Tapi kalau ditanya modal atau ekuitas sebenarnya sama nggak dengan kewajiban? Sama. Sama. Kan logikanya tadi, Sharon kasih duit ke Aroma. Aroma jadi punya apa kepada Sharon? Punya kewajiban. Punya kewajiban atau punya utang. Sama kan? Cuma bedanya nanti tinggal satu dari pemilik, satu bukan dari Pemilik. pemilik. Nah, di dalam akuntansi kewajiban kepada pemilik dikasih nama apa? Kenapa? Coba. Kewajiban kepada pemilik dikasih nama apa? Modal. Dikasih nama modal. Nah, sampai sini Sharon paham enggak? Paham. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sama Sharon? Enggak. Oh, kalau begitu saya mau tanya. Yakin kalau nggak tanya ya, saya tanya Sharon. Kenapa kewajiban kepada pemilik, kenapa nggak dikasih nama kayak tadi aja? Kenapa nggak dikasih nama gini aja? Kenapa diganti menjadi modal atau ekuitas? Kenapa dikasih nama ini? Apakah Sharon tahu? Enggak tahu. Nah, sekarang saya tanya ya. Apakah saya bisa mengatakan modal ini adalah modal Aroma Iya. atau modal Grace yang disimpan di Aroma? Yang mana lebih tepat? Boleh ulangin? Oke. Ini kan di akuntansi kan kewajiban kepada pemilik tadi namanya capital atau modal ya. Betul Iya. tidak? Apakah kalau saya bilang, oke kita lihat financial statement aja ya, menggunakan angka yang ini ya. Ini kan yang modal yang warna pink ya. Oke. Apakah saya bisa mengatakan bahwa modalnya Aroma untuk menjalankan bisnis itu adalah yang warna pink atau yang warna hijau? Mana yang lebih tepat? Yang mana modalnya Aroma? Yang hijau. Yang modal ya? Modalnya Aroma ya. Kalau modalnya Aroma yang mana? Yang hijau atau pink? Yang pink. Ah, yakin. Aroma untuk menjalankan bisnisnya Yang modalnya hijau. yang mana? Yang hijau. Yang hijau. Kan modalnya datang dari pemilik dan bukan pemilik kan? Iya, betul. Masuk akal kan? Iya, iya. Nah, berarti aset sama dengan modalnya Aroma. Betul tidak? Oke. Berarti kalau ada yang mengatakan capital Grace itu adalah modalnya Aroma, modal perusahaan, benar atau salah? Kalau yang warna pink itu orang bilang itu adalah modalnya Aroma, benar atau salah? Salah. Salah. Itu modalnya siapa? Modalnya pemilik. Modalnya pemilik. Betul. Nah, kita kembali ke konsep ini. Kalau dari Aroma, dia punya aset, sumbernya dari yang tadi bilang Tobias ya, berasal dari non pemilik kepada atau plus pemilik. Nah, karena yang ngasih aset itu tidak gratis, itu kita berpikir bahwa suatu saat itu akan dikembalikan kepada pemilik maupun non pemilik. Ya, makanya kita sebut dengan utang atau kewajiban. Jadi mau pemilik atau non pemilik, sebenarnya secara prinsip itu kewajiban itu udah jelas ya. Nah, sekarang tinggal terakhir ya. Kenapa kewajiban kepada pemilik diberi nama modal? Karena pemilik, yaitu misalnya Sharon,
ketika membaca laporan keuangan dan dia melihat angka yang ada yang angka 20 juta di kepala dia melihat itu adalah modal dia. Gitu. Karena yang dilihatnya adalah dari si pemilik. Sharon kalau lihat laporan keuangan, kewajiban kepada pemilik, Sharon lebih cepat nangkapnya kalau ditulisnya kewajiban kepada pemilik atau di situ ditulis itu modal Sharon. Lebih mudah mana bagi Sharon? Saya kasih nama kewajiban kepada Sharon atau saya tulis itu modal Sharon. Modal Sharon. Modal Sharon. Jadi Sharon paham nggak kenapa di sini dikasih nama bukan liabilities ke Grace? Grace itu pemilik ya. Tapi dikasih nama capital Grace. Sekarang Sharon paham nggak alasannya? Paham. Itu hanya untuk mempermudah si pemilik melihat modal dia ada berapa di perusahaan itu. Ya. Ya. Tapi kalau dari perusahaan itu adalah utang dia kepada Pemilik. Oke, sampai di titik ini saya sudah menjelaskan logika kenapa aset sama dengan liabilities, yaitu utang aroma kepada non pemilik dan plus equity, utang aroma kepada siapa? Sharon? Equity, utang aroma kepada siapa? Kepada pemilik. Very good. Sudah paham sekarang? Sudah. Jadi kalau ada yang tanya, sebelah kiri dan kanan kenapa seimbang, Sharon bisa jelaskan pakai konsep ini ya. Terpisah pemilik dan non pemilik. Jangan lupa pakai gambar ini. Nah, karena mereka dianggap terpisah, kamu gambarin. Ya terpisah kan? Sebelah kiri aroma, terpisah dengan ya boleh bank duluan atau siapa Sharon di sini sebagai pemilik. Nah, karena mereka terpisah, ketika mereka ada transaksi, maka ada hubungan hutang, piutang, ya. Oke. Sip ya. Sip, Sharon mantap sekarang sudah ngerti logika ini, ya. Berarti yang sekarang akan kita bahas adalah aset, liabilities, equity sudah jelas. Sekarang yang akan kita bahas adalah yang berikutnya, revenue dan expenses yang merupakan pecahan dari equity. Nah, oke, terima kasih Sharon. Sekarang siapa yang gantian ya? Ada yang mau gantian nggak? Belajar kenapa revenue dan expenses itu adalah pecahan dari equity. Itu yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, sampai sekarang kita sudah jelasin kenapa kewajiban. Ini kewajiban itu berarti utang perusahaan kepada non pemilik. Kemudian ekuitas itu adalah kewajiban perusahaan kepada kepada pemilik. Oke. Nah, itu penjelasan yang lebih clear. Kenapa aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Jadi posisi keuangan dari aroma adalah kas 30 juta, kewajiban 10 juta kepada bank, ekuitas atau kewajiban kepada pemilik 20 juta. Oke, berikutnya kita akan bahas pendapatan dan biaya dan hubungannya dengan ekuitas. Oke, tapi sebelum kita masuk itu, saya mau tanya dulu, ada yang mau bertanya nggak? By the way, Tobias, bagaimana Tobias? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah jelas Tobias? Jelas. Berarti jawaban Tobias dengan penjelasan tadi saling melengkapi kan? Ya, jadi tadi Tobias bilang sumber dana, betul kan? Memang sumber dana dari pemilik dan non pemilik. Betul ya? Cuma tinggal saya menambahkan karena sumbernya dari mereka, yang harus diingat oleh kita adalah berarti aroma punya kewajiban kepada kedua pihak tersebut, baik kepada non pemilik maupun kepada pemilik. Makanya dengan memahami bahwa
hubungan antara mereka itu terpisah, maka ada hubungan yang namanya utang piutang. Nah, itulah yang selalu dipahami oleh akuntan, ya, pada saat mereka mencatat transaksi. Oke, by the way, sekarang siapa yang berikutnya yang mau? Pertanyaan saya yang berikut adalah kenapa pendapatan dan biaya itu mempengaruhi ekuitas? Ya, nah, saya kasih pertanyaannya ya. Mengapa pendapatan dan biaya itu di ekuitas? Ya, tadi di awal sudah dijelaskan oleh teman Anda bahwa pendapatan dan biaya itu adalah pembagian dari ekuitas. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pendapatan dan biaya ini ke ekuitas? Ya, nah itu bagian yang berikut. Jadi kalau kita bisa menjawab pertanyaan ini, kita bisa memahami kenapa revenue dan expenses ini nanti menambah jumlah atau mengurangi jumlah kewajiban perusahaan kepada pemilik atau kita sebut dengan modal atau ekuitas. Nah, kalau tadi kita fokusnya adalah kenapa aset sama dengan liabilities dan equity. Yang itu tadi udah clear. Sekarang kita masuk ke bagian berikut, kenapa revenue dan expenses. Nah, itu pengaruhnya ke ekuitas. Nah, ini pertanyaannya. Nah, pertanyaannya lebih tepat ya. Mengapa pendapatan dan biaya itu ke ekuitas? Oke, ada yang mau coba jawab? Silakan. Asik ya. Oke, saya beri kesempatan dulu mikir 2 menit. Siapa yang mau coba jawab? Nanti terakhir saya bisa menunjuk satu orang untuk kita sama-sama belajar dan berdiskusi. Sama seperti tadi sudah dengan teman-teman Anda, Jesslyn, Sharon, ya. Oke. Ada? Oke, saya mau coba bertanya kepada Felicia Avelin. Halo. Halo Felicia. Ya, suaranya ada mendengung. Apakah ada 2 devices yang di on, yang dinyalakan? Kenapa? Oke.
Oke, nggak apa-apa. Kayaknya ada masalah dengan mic ya. Nanti diperbaiki. Ya, terima kasih Felicia. Oke, kita nanti diperbaiki. Berhubung waktu juga sudah ini 1,5 jam ya, sudah selesai. Bu Sinta, apakah Bu Sinta masih bersama kita hari ini? Ya, masih Pak. Oke ya. Ini Diskusinya. sudah jam 3 ya. Saya minta maaf karena saya lebih 5 menit. Saya pikir saya mau lanjut menjelaskan pendapatan dan biaya itu sama dengan pendapatan dan biaya itu ke ekuitas. Tapi karena waktu sudah habis, saya pikir kita akan lanjutkan di pertemuan berikut ya, Bu Sinta ya. Ya, oke Pak. Ya, oke. Ini slide ini saya akan bagikan kepada Bu Yuli. Bu Sinta saya punya ya, kayaknya waktu itu WhatsApp-nya enggak ya. Kalau enggak ke Bu Sinta, Bu Yuli ya. Oke, iya boleh Pak, ke Bu Yuli Pak. Oke, jadi nanti saya akan bagikan slide ini. Silakan di-share ke rekan-rekan siswa supaya mereka bisa baca-baca, lihat-lihat juga slide ini ya. Oke, nah kita akan berjumpa lagi minggu depan. Tolong nanti minggu-minggu berikut usahakan coba cek apakah mic-nya atau apanya, kalau ada masalah segera diperbaiki, karena ketika kita berdiskusi itulah kesempatan kita belajar bersama-sama ya. Dan kita sudah melihat tadi ini hebat-hebat semua ya, anak-anak SMA Trinitas ini. Saya jujur saja saya sangat senang di sesi pertama ini. Semoga ilmu yang diberikan di sesi pertama ini bermanfaat semua. Dan sebelum kita akhiri pertemuan ini, bolehkah kita, Bu Maria, apakah kita siap untuk mengambil foto bersama? Baik, Pak Mingguang, siap. Mungkin boleh Ibu